Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nugraha, kuliah di Universitas Islam Nusantara, prodi KPI, semester 1. Nah, di sini saya untuk melaksanakan atau tugas UAS di mata kuliah Al-Islam di UNINUS atau Universitas Islam Nusantara. Terus langsung saja soal yang ke-1. Apa relevansi mata kuliah Al-Islam dengan disiplin keilmuan Anda di Fakultas Agama Islam, serta kontribusi Anda sebagai kaum terdidik untuk memajukan agama Islam? Yang pelajaran Al-Islam itu sangat relevan menurut saya. Cara kontribusinya, saya sebagai kaum terdidik, saya akan mengajarkan apa yang saya dapatkan di Fakultas Agama Islam, yaitu tentang mata kuliah Al-Islam kepada masyarakat yang ada di penjuru kota atau di kampung, karena di penjuru kota di kampung itu sangat kurangnya pendidikan dan ilmu yang ke-1 itu ilmu. Terus yang kedua, di antara persoalan yang saya saat ini tidak mendapatkan jawaban begitu jelas oleh ilmu pengetahuan kontemporer adalah pertanyaan dari mana asal-usul manusia. Terangkan bagaimana konsep Islam mengajarkan tentang manusia, hakikat, potensi, dan periodisasi kehidupan manusia, sertakan dari nakli. Lalu bagaimana teori pendidikan barat dan menyikapi perkembangan manusia. Yang ke-1 ya, pertanyaan yang kedua, dari mana asal-usul manusia? Menurut saya ada dua sudut pandang menurut agama Islam dan menurut teori Darwin. Ya, menurut agama Islam bahwa manusia asal usulnya adalah dari Nabi Adam yang menikah dengan Siti Hawa yang memakan buah khuldi dan turunlah ke bumi. Yang kedua, teori Darwin. Teori ini adalah dari evolusi dari monyet berkembang menjadi manusia. Dari teori Darwin ini berasal dari monyet, terus berkembang dan menjadi manusia. Terus terangkan bagaimana konsep Islam mengajarkan tentang manusia atau hakikat potensi kehidupan manusia dan dalil naklinya. Menurut manusia objek dan sekaligus pelaku pendidik. Nah, sebab itu sejauh mana pendidikan itu diformulasikan dan diimplementasikan harus selalu disandarkan pada konsep hakikat manusia. Terus dari nakli yang saya tulis dari Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, dan mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dunia termasuk golongan yang kafir. Jadi dari dalil ini bahwasanya janganlah sombong. Ya, sombong itu seperti iblis. Terus lalu bagaimana teori pendidikan barat dalam menyikapi perkembangan manusia? Ya, menurut konsep belajar menurut pandangan barat atau non-Islam adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau tingkah laku yang dilakukan secara sadar. Konsep belajar dalam pandangan barat non-Islam hanya memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik tanpa melibatkan aspek spiritual di dalamnya. Ya, mungkin jawaban itu. Terus soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang Aswaja? Bagaimana nilai tokoh dan sejarah Aswaja? Apa yang Anda ketahui tentang Aswaja? Aswaja berasal dari 3 subkata: ahlu, sunnah, wal jamaah. Ahlu itu keluarga, sunnah itu sunnah perilaku Nabi atau sunnah Nabi, dan jamaah itu ada sekelompok orang. Terus yang diartikan ahlu sunnah wal jamaah, yang diartikan semuanya sekumpulan orang yang mengikuti sunnah Nabi atau ajaran Nabi Muhammad SAW.
Terus bagaimana nilainya? Nilainya ada itu ada 4: tawasud, tasamuh, tabajun, dan ta'adul. Itu yang 4 nilai itu: tawasud, tasamuh, tabajun, dan ta'adul. Tokoh. Nah, tokoh saja itu ada 2. Yang ke satu ada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Terus dan sejarah Aswaja. Sejarah Aswaja, awal terjadinya As-Sunnah wal Jamaah adalah karena adanya perang Siffin yang disebabkan adanya kaum munafik yang memprovokasi kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Jadi ada yang memprovokasi kaum Ali dan Muawiyah, sehingga munculnya firqah. Firqah itu apa? Itu pemahaman firqah itu. Muncullah firqah yaitu Khawarij, Syiah, Muawiyah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Mungkin sejarah Aswaja mungkin segitu yang setahu saya. Terus soal nomor 4, apakah Anda sudah beraswaja? Bagaimana ciri-ciri orang yang beraswaja? Buktikan. Ya, mungkin orang-orang yang beraswaja, ya saya sudah beraswaja. Atau yang ciri-ciri orang yang beraswaja, ya yang tadi saya dari jawaban nomor 3 ada 4, ada tawasud, tasamuh, tabajud, dan ta'adul. Yang tawasud itu adalah moderat, harus moderat ya. Ciri-ciri orang yang beraswaja itu. Yang kedua tawasud itu toleransi. Jadi toleransi di sini adalah selalu menghargai satu sama lain, ya, menghargai sesama manusia, menghargai non muslim yang berbeda agama, dan ke teman, ya ke orang tua, menghargai. Terus yang ketiga ada tabajud atau seimbang. Seimbang di sini harus seimbangnya ya tidak keduniawian, tidak ke akhirat, itu harus seimbang. Ya, seimbang. Terus yang keempat ada ta'adul atau keadilan. Keadilan di sini adalah harus adil, dan Allah pun mempunyai sifat keadilan. Itu ada yang miskin, ada yang kaya. Itu yang keadilan. Mungkin itu ciri-ciri orang yang beraswaja nomor 4. Terus soal nomor 5, setelah manusia meninggal secara jasad, jelaskan proses perjalanan manusia setelah kematian sampai ke surga. Ya mungkin proses awalnya manusia mati sampai ke surga atau neraka. Ya, yang ke satu adalah alam kubur, ada yang disebut alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat munkar wan nakir. Dan malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitab, dan siapa nabinya. Nah, mungkin yang ke satu ada masuknya ke alam barzah atau alam kubur yang ditanya oleh malaikat munkar wan nakir, dan ditanyakan Tuhan berkiblat kepada siapa. Terus yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama sebagai titik mulai terjadinya hari akhir atau hari kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Yang tiupan pertama itu dah membinasakan semua makhluk di dunia. Terus kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Itu tiupan kedua adalah kebangkitan. Terus manusia akan udah ya kiamat. Terus yang ketiga ada padang mahsyar. Padang mahsyar dikatakan ya konon padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak satu jengkal dari kepala manusia. Ya, di padang mahsyar setiap insan dan mulai diadili yang tadi ada sifat ta'adul dari aswaja, tergantung amal perbuatan dan diiringi oleh 2 malaikat, satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatan di dunia. Itu sudah di padang mahsyar. Lalu yang keempat yaitu yaumul mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Nah, setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang, mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Begitu pula sebaliknya, atau mendapatkan amal yang buruk akan sebaliknya. Terus yang kelima udah di yaumul mizan.
langsung ke yaumul hisab atau perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan atau manusia di dunia kemudian akan dihitung pada saat yaumul hisab, itu perhitungan amal. Terus yang keenam, jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, udah di perhitungan langsung ke jembatan Shirathul Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda, tergantung amal baik dan amal buruk mereka. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah menjadi kecil, yang disebut sekecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. Terus yang ketujuh, surga. Udah di jembatan Shirathul Mustaqim langsung menuju ke surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Dia dalam tidak akan kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan dari orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan tadi. Yang kedelapan ada surga, pasti ada neraka. Neraka, tempat terakhir ini, neraka adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Jadi neraka selalu orang yang berbuat maksiat, pendosa, masuk ke dalam neraka. Akhir manusia itu masuk neraka yang berbuat buruk. Mungkin demikianlah tahap-tahap yang mesti dilalui setiap manusia. Semoga kita mendapat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mungkin segitu saja dari tugas UAS Al-Islam di Fakultas Agama Islam yang saya bisa sampaikan. Mungkin untuk wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.